Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Nia Indermaibira. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pembiayaan, yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Langsung saja materi yang pertama yaitu pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian 2015 halaman 293 sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga atau rising price. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga adalah perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan atau education standard. Yang kelima ada meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher education. Selanjutnya ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin 2010 Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 117 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama dasar yuridis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua ada dasar filosofis. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Yang ketiga ada sumber keuangan sekolah. Sekolah ini mendapat sumber keuangan dari berbagai pihak. Yang pertama dari pemerintah pusat, dari siswa, dari kelompok masyarakat, dari alumni, dari orang tua, dari pengusaha, dari yayasan, dari pemerintah daerah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori biaya pendidikan. Kategori biaya pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung atau direct cost, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan indirect cost, biaya tidak langsung, adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi kemungkinan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang selanjutnya ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak, yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Ini menurut Fatah tahun 2009 halaman 134. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan di setiap negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada pendekatan mikro. Nah, berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik, satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah
per murid per tahun anggaran. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah atau madrasah setiap tahun dengan jumlah peserta didiknya pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 148, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua yaitu memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, dan penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Ini menurut Puplitbang tahun 2005 halaman 133 sampai 134. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan dan berjalannya dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat atau kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan sebagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut Baharudin tahun 2010 halaman 83. Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan pelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana, yaitu untuk tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Selanjutnya ada mengikuti pedoman, standar atau jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Merencanakan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi dan yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir yaitu dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Selanjutnya ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak itu tanah dan bangunan. Yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama pembelian, penyewaan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, dan pembuatan sendiri. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris
barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan tata cara yang berlaku. Tujuan inventaris sarana dan prasarana menurut Bernawi 2015 adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bernawi 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting, terutama dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, dan untuk menjamin keselamatan orang tua siswa yang menggunakan alat tersebut. Keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Bernawi 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di next video. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.